Suamiku menjebloskanku ke penjara dengan rekayasa sempurna untuk merampas semua harta dan asetku. Di sel yang gelap, seorang sipir penjaga mendekat, matanya tertuju pada kalung mutiara di leherku. Lalu dia berbisik pelan, "Nanti malam ini, kita jalankan rencana. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih." Matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca lebar, menerangi interior rumah mewah yang sunyi. Veronica duduk di meja makan marmer, jemarinya mengetuk gelas kristal kosong. Senyum tipisnya mengandung sekerat harapan yang tertinggal. Hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka yang kelima. Ia telah menyiapkan kejutan kecil, sarapan kesukaan Yogi dan tiket perjalanan ke tempat mereka pertama kali berlibat. Bel berbunyi. Bukan suara kunci yang familiar, melainkan ketukan keras berirama. Jantung Veronica berdetak tak karuan. Ia membuka pintu, dan harapannya pupus seketika. Di depan pintu berdiri dua polisi berseragam lengkap dengan wajah dingin. Di belakang mereka, Yogi tampak berdiri, tangan di kantong, pandangannya menghindar. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan senyum penuh kemenangan menggenggam lengannya erat. "Veronica Sariwangi?" tanya salah satu polisi, suaranya datar. "Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen di PT Sinar Mentari." Dunia Veronica berguncang. Kata-kata itu terasa asing, seperti menghantam tembok kaca yang tiba-tiba pecah berkeping-keping. Ia menatap Yogi, mencari secercah penjelasan, kepanikan, apapun selain kedinginan itu. "Yo, apa yang terjadi?" bisiknya, suaranya serak. Yogi akhirnya menatapnya. Tidak ada penyesalan. Hanya kekecewaan yang dibuat-buat. "Aku sudah mencoba menutupi kesalahanmu, Non. Tapi audit terakhir tidak bisa dibohongi. Uang ayahmu, ternyata kau gunakan untuk menutupi kerugian spekulasi pribadimu." Kepalsuan setiap kata melukai lebih dalam dari pisau. Wanita di samping Yogi, Clara, sekretarisnya yang dulu selalu sopan, kini memandang Veronica dengan tatapan merendahkan. "Sudahlah, Yogi. Biarkan hukum yang bekerja. Kau sudah terlalu baik padanya." Veronica terdiam, tubuhnya lunglai. Ia diborgol dengan gerakan kasar. Rantai logam itu menggesek pergelangan tangannya yang halus, terasa lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Saat dibawa keluar, matanya menangkap sebuah foto pernikahan mereka di rak dekat pintu. Senyumnya di foto itu terlihat begitu bodoh, begitu percaya. Angin pagi yang seharusnya menghangatkan, justru menusuk tulang. Dari sudut matanya, ia melihat Clara dengan santai memasuki rumahnya. Rumah mereka, seolah sudah menjadi pemilik. Wanita itu mengambil jaket Yogi dari gantian dan meletakkannya dengan lembut. "Rumah ini akan disita sebagai barang bukti," kata salah satu polisi kepada Yogi, suaranya tanpa warna. "Anda bisa mengurus administrasinya nanti." Yogi hanya mengangguk, seolah itu hal biasa. Veronica ingin berteriak, ingin membanting segala sesuatu yang bisa diraih. Tapi tubuhnya terasa lemas, bagai boneka kayu yang tali temalinya putus. Ia digiring masuk ke dalam mobil patroli yang cat hitamnya mengilap menyilaukan. Di dalam mobil yang pengap, di antara dua petugas yang diam, Veronica menatap lurus ke depan. Pemandangan jalanan yang biasa ia lewati dengan riang, kini berubah menjadi terowongan panjang menuju ketidakpastian yang mengerikan. Baru saat itulah air mata mulai mengalir. Bukan isak tangis yang meledak, melainkan tetesan sunyi yang membasahi pipinya, mengikis sisa-sisa riasan pagi tadi serta sisa ilusi tentang cinta dan kesetiaan. Istana cintanya, yang dibangun selama 5 tahun dengan kepercayaan buta, ternyata hanya ilusi. Pondasinya adalah kebohongan, dindingnya adalah manipulasi, dan atapnya adalah pengkhianatan yang sempurna. Dan kini, ia sendiri yang terlempar ke dalam kegelapan, sementara para penghuninya berdiri di cahaya, menyaksikan kejatuhannya dengan senyuman kemenangan. Rasa mual mendesak di kerongkongannya. Ia menutup mata, mencoba menarik napas, namun yang tercium hanya bau besi dari borgol dan aroma pengkhianatan yang pahit. Mobil melaju, menjauh dari segala sesuatu yang ia kenal.
Setiap meter yang ditempuh adalah pukulan baru. Veronica menggenggam tangan yang gemetar. Di balik kelopak mata yang tertutup, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ini belum berakhir. Kehancuran ini bukan akhir ceritanya. Titik terendah ini akan menjadi landasan dari kebangkitannya. Sel penahanan berbau anyir disinfektan dan keputusasaan. Veronica duduk di balok beton yang dingin, memeluk lututnya. Pakaian mewah yang ia kenakan pagi tadi terasa seperti penyamaran yang menyedihkan. Kain sutra yang kini hanya mengingatkannya pada kehidupan yang telah dikhianati. Suara jeruji besi berderit mengunci adalah musik latar baru dunianya. Waktu berjalan lambat, terukur oleh langkah-langkah berat sipir di lorong. Ia dibawa untuk pemeriksaan pertama. Ruang interogasi itu kecil, dengan dinding warna hijau pudar yang menyesakan. Dua penyidik dengan wajah lelah menatapnya seolah-olah ia sudah bersalah. Semua sudah jelas, Bu, kata yang lebih tua, melemparkan setumpuk dokumen fotokopi ke atas meja. Laporan keuangan yang dimanipulasi, transfer dana tidak sah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Anda, dan surat otorisasi palsu atas nama mendiang ayah Anda. Veronica memandangi kertas-kertas itu, matanya sulit fokus. Namanya tercetak di sana, tanda tangannya, atau sesuatu yang sangat mirip, menghiasi setiap dokumen jahat. Itu bukan tanda tanganku, ucapnya, suaranya parau karena tidak digunakan sepanjang hari. Aku tidak pernah melakukan transfer itu. Aku bahkan tidak memiliki akses penuh ke sistem keuangan perusahaan. Tapi suami Anda, Yogi Sariwangi, sebagai direktur utama, menyatakan Anda yang memaksa dengan ancaman. Dia memiliki bukti percakapan, penyidik yang lebih mudah menyela, tanpa nada. Dan warisan ayah Anda, yang seharusnya dikelola bersama, habis untuk menutupi kerugian spekulasi saham Anda. Kebohongan yang disusun rapi itu membuat Veronica ingin menjerit. Yogi tahu ia tidak pernah tertarik pada saham, bahwa ia lebih suka mengelola dana amal kecil peninggalan ayahnya. Itu dusta. Yogi dan Clara, sekretarisnya, mereka yang mengatur semuanya. Mereka ingin mengambil warisanku. Clara Wijaya telah memberikan kesaksian yang mendukung suami Anda, kata penyidik tua itu, menutup berkas. Dan kami memiliki bukti fisik. Sidang pertama akan digelar segera. Lebih baik Anda kooperatif. Pulang ke selnya, sebuah ruangan sempit dengan satu jendela tinggi berterali, Veronica merasa dirinya tenggelam. Air dingin dari keran di pojok sel terasa seperti lumpur di lidahnya. Keesokan harinya, pengacaranya, Pak Didit, datang. Wajahnya yang biasanya cerah kini muram. Ia duduk di seberang Veronica di ruang pertemuan tahanan, sebuah meja kayu kasar memisahkan mereka. Ini jebakan yang sangat rapi, Non, ucapnya, suara berbisik penuh tekanan. Setiap titik sudah diatur. Yogi dan Clara, mereka bekerja dengan sangat hati-hati. Warisan ayahmu, saham dan properti itu, secara hukum sedang dalam proses dialihkan ke Yogi dengan alasan untuk menyelamatkan aset dari sitaan. Mereka menggunakan vonis yang akan dijatuhkan padamu sebagai alasan utama. Aku tidak melakukan apa-apa, desis Veronica, tangan mengepal di atas meja. Kemarahan dan ketidakberdayaan akhirnya mendidih menjadi air mata panas yang tumpah. Ayah meninggalkan semuanya untukku dengan wasiat yang jelas. Yogi hanya punya hak pengelolaan terbatas. Wasiat itu, kata Pak Didit sambil menggeleng, sudah ditemukan versi revisinya. Diduga ayahmu memberi Yogi kuasa penuh jika terjadi sesuatu padamu. Dan sesuatu itu, ia menatap Veronica dalam-dalam, adalah dakwaan kriminal ini. Nafas Veronica tersangkut. Betapa jahatnya rencana itu. Mereka tidak hanya memenjarakannya, tetapi juga memutarbalikkan keinginan terakhir ayahnya. Sidang pertama minggu depan. Mereka mendesak agar prosesnya cepat. Tambah Pak Didit. Kita harus menemukan celah. Tapi tanpa bukti yang membantah milik mereka, ini akan sulit. Setelah kepergian Pak Didit, kesepian di sel itu terasa lebih menggigit. Malam tiba dengan bunyi-bunyi penjara, lengkingan, batuk-batuk, dan teriakan kosong yang menggema di lorong beton. Veronica berbaring di atas kasur tipis yang keras, menatap langit-langit yang ternoda. Pikirannya melayang pada kenangan. Senyum hangat ayahnya, nasihatnya untuk selalu waspada. Dunia ini tidak selalu jujur. Nak,
katanya suatu kali. Apakah ayahnya pernah mencurigai Yogi? Kenangan itu samar. Ia lalu meraih kalung di lehernya, sebuah liontin mutiara dengan ukiran bunga melati kecil, peninggalan terakhir ibunya yang diberikan ayahnya saat ia berusia 16. Ayahnya selalu berkata, kalung ini adalah perlambang ketegaran. Nak, melati tetap harum di tengah lumpur. Veronica menggenggam liontin mutiara itu erat, hingga lekukannya membekas di telapak tangannya. Ketegaran? Ia merasa remuk redam, terinjak-injak, dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Aroma lumpur di penjara ini terlalu pekat, terlalu nyata. Namun, dalam genggamannya, mutiara itu terasa hangat, seolah menyimpan sisa-sisa cahaya. Ia memejamkan mata. Menyerah? Itu yang diharapkan Yogi dan Clara. Membiarkan mereka menang dan menikmati peninggalan ayahnya? Tidak. Sekelip api kecil menyala dalam dadanya yang dingin. Api itu bernama kemarahan yang membara. Ia membuka mata, menatap jeruji besi di jendela. Labirin hukum ini gelap dan berliku. Tapi jika ada pintu masuk, pasti ada jalan keluar. Dan jika mereka memaksa ia masuk ke dalam lumpur, ia akan belajar untuk tetap harum. Atau lebih baik lagi, ia akan menemukan cara untuk mengeringkan lumpur itu sama sekali. Ia berbalik, memungut gelas plastik berisi air. Dengan tekad yang baru lahir, ia meneguknya sampai habis. Rasa dinginnya mengalir ke seluruh tubuhnya, menyegarkan pikirannya. Pertarungan baru saja dimulai. Dan Veronica memutuskan, ia tidak akan kalah dengan mudah. Hari-hari di penjara berubah menjadi ritual monoton yang menumpulkan indera. Bangun pagi dengan bel nyaring, baris, sarapan bubur tak berasa, lalu dikembalikan ke sel atau, jika beruntung, waktu rehat di lapangan dalam yang dikelilingi tembok tinggi. Veronica belajar untuk bertahan dengan menyendiri. Ia menghindari kontak mata, menjawab seperlunya, dan membuat dirinya tidak terlihat. Beberapa sipir memperhatikannya dengan sikap berbeda. Sebagian dengan cibiran pada orang kaya yang serakah, sebagian dengan rasa penasaran yang samar. Namun, ada satu sipir yang selalu membuatnya merasa diamati dengan cara yang berbeda. Namanya Siska, seorang wanita parubaya dengan postur tegap dan sorot mata tajam yang seolah bisa mengupas lapisan permukaan. Rambutnya yang diikat rapi selalu terdapat beberapa uban yang berkilau di bawah lampu neon. Ia tidak pernah kasar, tetapi juga tidak ramah. Sikapnya profesional, dingin, namun dari caranya berjalan dan mengamati, terpancar kewaspadaan yang tinggi. Suatu sore, saat waktu rehat, Veronica duduk sendiri di bangku beton, menatap awan yang berlalu di atas tembok penjara. Perhatiannya tertuju pada sepotong kecil tanaman liar yang tumbuh di sela-sela paving block, satu-satunya warna hijau yang tersisa di tempat ini. Tiba-tiba, bayangan seseorang menghalangi cahaya redup matahari. Harusnya kamu bergerak, dapatkan sinar untuk tulangmu. Suara itu datar, familiar. Veronica menoleh. Siska berdiri di sampingnya, tangan diikat pinggang, pandangannya tidak pada Veronica, tetapi pada kalung yang melingkar di lehernya. Seperti biasa, Veronica tidak pernah melepaskannya. Kalungmu cantik, ucap Siska tiba-tiba, suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan. Ia memalingkan wajah, menatap langsung ke mata Veronica. Unik. Bentuk melatinya seperti buatan tangan Maestro Rendra. Veronica tercekat. Denyut nadinya berdetak lebih kencang. Maestro Rendra adalah legenda, pengrajin perhiasan eksklusif yang hanya menerima pesanan dari segelintir keluarga tua. Ayahnya adalah salah satu pelanggan setianya. Hanya sedikit yang bisa mengenali karyanya hanya dari sekilas. Ibu kenal dengan karyanya? Tanya Veronica, berhati-hati. Siska tidak langsung menjawab. Ia mengamati sekeliling dengan cepat, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Sorot matanya berubah, dari dingin menjadi lebih dalam, mengandung sesuatu yang tidak terkatakan. Hidup ini penuh kejutan. Nak, terkadang, bantuan datang dari tempat yang paling tak terduga. Ia melangkah lebih dekat, seolah-olah mengatur posisi Veronica di bangku. Tetaplah memakai kalung itu. Jangan pernah lepaskan, apapun yang terjadi. Sebelum Veronica bisa menanyakan lebih lanjut, Siska sudah berbalik dan berjalan pergi, menyapa sipir lain dengan anggukan biasa. Veronica duduk terdiam, jantungnya berdebar kencang.
Kata-kata itu bukan sekadar pujian. Itu sebuah pesan. Tapi dari siapa? Dan untuk apa? Apakah ini jebakan lain? Cara Yogi dan Clara untuk memastikan ia tidak menceritakan tentang kalung itu? Atau keraguan dan secercah harapan yang berbahaya berperang dalam dirinya. Ia kembali ke sel malam itu dengan pikiran berputar-putar. Ia mengamati kalungnya dengan lebih saksama di bawah cahaya lampu redup. Mutiara, ukiran melati yang halus, apakah ada rahasia di dalamnya? Beberapa hari berlalu tanpa insiden. Veronica semakin memperhatikan Siska. Ia menemukan pola, Siska selalu bertugas di bloknya di hari-hari tertentu, dan pandangannya seringkali singgah sebentar pada liontin mutiara itu, seolah memastikannya masih ada. Kemudian, kabar buruk datang. Pak Didit berkunjung lagi, wajahnya lebih suram dari sebelumnya. Mereka berhasil mendapatkan persetujuan pengadilan untuk pengalihan pertama. Lapor pengacara itu, lesu. Sebagian saham di perusahaan induk sudah secara resmi atas nama Yogi. Alasannya, untuk menyelamatkan nilai aset dari keterlibatanmu. Aku berusaha mengajukan keberatan, tapi bukti mereka kuat. Perasaan tercekik kembali menyergap Veronica. Mereka perlahan-lahan merampas segala yang ayahnya tinggalkan. Ia merasa seperti ditenggelamkan perlahan-lahan, sebutir pasir demi sebutir pasir. Saat kembali ke selnya, perasaan hampa itu nyaris melumpuhkan. Ia membaringkan diri di kasur, menatap langit-langit, berjuang untuk tidak menangis. Saat ia membalikkan badan, tangannya menyentuh sesuatu yang kasar di balik bantal. Bukan kain spray. Dengan hati berdebar, ia menyelinapkan tangan. Selembar kertas kecil, dilipat rapat. Ia duduk, membelakangi pintu, dan membukanya dengan gemetar. Hanya ada satu kalimat yang diketik rapi di tengah kertas putih. Mereka akan menghancurkannya sampai habis. Kau butuh bukti dari dalam. Bisakah kau mempercayai orang asing? Napasnya tersangkut. Ini nyata. Ini bukan ilusi. Seseorang di dalam penjara ini menawarkan bantuan. Tapi siapa? Siska? Atau orang lain? Kata-kata, bukti dari dalam, bergema di kepalanya. Bukti dari dalam perusahaan Yogi? Atau dari dalam jaringan kejahatan mereka? Ia mendengar langkah kaki di lorong. Dengan insting yang tajam, ia melipat kembali kertas itu dan menyembunyikannya di tangan. Saat ia melihat keluar melalui celah pintu sel, ia melihat Siska sedang berjaga di ujung lorong. Wajahnya menghadap ke arahnya. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Dan di mata sipir itu, Veronica tidak melihat kebencian atau kesombongan. Ia melihat sebuah pertanyaan, sebuah penawaran diam-diam, dan sebuah pengakuan. Siska memberikan anggaran yang hampir tak terlihat. Sangat halus, tetapi disengaja. Pilihan itu tiba-tiba menjadi sangat jelas dan sangat menakutkan. Tetap di sini, pasrah, membiarkan diri dihancurkan dan kehilangan segalanya. Atau mengambil risiko untuk mempercayai seorang asing di tempat yang dipenuhi musuh. Risiko itu besar. Ini bisa jadi jebakan yang lebih dalam. Tapi jika benar, ini mungkin satu-satunya tali penyelamatnya. Veronica menatap kertas di tangannya. Api kemarahan yang mulai menyala di babak-babak sebelumnya kini menemukan oksigen. Ia tidak ingin hancur. Ia ingin melawan. Dengan keteguhan yang baru ditemukan, ia merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu, dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya. Bukti fisik itu harus hilang. Tindakannya sendiri membuatnya terkejut. Tapi di dalam dadanya, sebuah keputusan telah mengkristal. Ia akan percaya. Ia akan mempercayai Siska dan orang-orang di baliknya. Apapun yang terjadi, ini adalah langkah pertama untuk keluar dari labirin ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, Veronica tertidur dengan sebuah harapan berbahaya yang terselip di antara ketakutan. Pertarungannya kini tidak lagi sendirian. Kepercayaan itu tidak langsung dibalas dengan penjelasan dramatis. Sebaliknya, Siska beroperasi dengan presisi dan kehati-hatian seorang ahli. Bantuan datang dalam bentuk potongan-potongan kecil, seperti puzzle yang harus disusun Veronica sendiri. Beberapa hari setelah insiden kertas, saat Siska bertugas membagikan koran bekas untuk area umum, ia menyelinapkan sebuah halaman bisnis yang terlipat rapi ke dalam sel Veronica.
Koran itu berisi artikel tentang PT Sinar Mentari. Judulnya gemilang, ekspansi proyek patungan dengan investor Singapura. Namun, Siska telah memberi tanda dengan pena ballpoint hampir tak kasat mata di beberapa bagian. Sebuah lingkaran samar di sekitar nama perusahaan rekanan, Cakra Nusantara Ltd, dan garis bawah di kalimat yang menyebutkan pengembangan kawasan industri di wilayah pesisir utara yang masih dalam proses perizinan lengkap. Veronica, yang dulu sering mendampingi ayahnya membaca laporan tahunan, mulai melihat keanehan. Ayahnya mengajarinya untuk melihat di balik angka yang indah. Proyek terlalu ambisius, rekanan dengan track record yang tidak jelas di dunia konstruksi, ini adalah pola yang berisiko. Apalagi, artikel itu menyebutkan pendanaan dari konsorsium bank dalam negeri tanpa menyebut nama. Saat Siska berikutnya memberikan guntingan koran lain, sebuah berita kecil tentang penundaan pembayaran dividen oleh PT Sinar Mentari, pola itu semakin jelas. Di luar tampilan kuat, perusahaan itu rapuh. Komunikasi satu arah ini berlangsung hampir 2 minggu. Setiap potongan informasi menambah kegelisahan sekaligus pencerahan bagi Veronica. Ia merasa seperti sedang dibimbing untuk memahami musuhnya dari dalam. Namun, ia masih terjebak di balik terali. Bagaimana informasi ini bisa membebaskannya? Jawabannya datang pada suatu malam yang gerimis. Suara hujan menutupi dengungan penjara. Siska bertugas jaga malam. Saat ia melakukan patroli dan berhenti di depan sel Veronica, ia tidak berkata apa-apa. Hanya, dari balik jeruji, ia dengan cepat melemparkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain lap ke dalam sel. Lalu ia melanjutkan langkahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Veronica mengambilnya dengan gemetar. Di balik kain, terdapat sebuah ponsel tua model lama, tanpa fitur apapun, hanya bisa untuk telepon dan SMS. Baterainya sudah terisi. Saat ia menghidupkannya, layar hanya menampilkan satu nomor yang sudah tersimpan di memori. Jantungnya berdebar kencang, suaranya bergema di telinganya. Ini pelanggaran besar. Jika ketahuan, bukan hanya masa hukumannya yang bertambah, tetapi juga bisa membahayakan Siska. Tapi ini adalah kesempatan. Satu-satunya jendela ke dunia luar yang bebas dari filter penjara. Dengan menahan napas, ia menyelinap ke sudut sel yang paling gelap, membalikkan badan menghadap tembok, dan menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Ya? Suara di seberang sana parau, datar, dan berhati-hati. Veronica hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Melati mencari kebenaran, bisiknya lirih, sesuai petunjuk yang terpikir saat itu, mengingat kalungnya. Ada hening singkat di seberang sana, seolah suara itu sedang memverifikasi sesuatu. Veronica Sariwangi, ucap suara itu, bukan sebagai pertanyaan. Kami sudah menunggumu. Dengarkan baik-baik, waktu kita terbatas. Suamimu bukanlah dalang utama. Dia hanya pion yang rakus. Perusahaannya dibangun dengan utang yang sangat besar kepada pihak yang salah, sebuah sindikat bernama Garuda. Kini, mereka ingin mengambil alih segalanya dengan cara kotor. Kamu adalah penghalang terakhir sebelum mereka menjual perusahaan itu beserta aset warisanmu, dan kabur dengan uang bersih. Informasi itu menghantam Veronica seperti pukulan di ulu hati. Yogi, yang ia kira otak di balik semua ini, ternyata juga dimanfaatkan? Siapa mereka? Siapa Garuda? Tanyanya, berusaha menahan panik. Kelompok yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dan kami, yang kamu hubungi sekarang, adalah bagian dari jaringan yang ingin menjatuhkan mereka. Kami telah menyusup ke bisnis Yogi. Bisnisnya akan runtuh dalam hitungan bulan, mungkin minggu. Tapi sebelum itu, kami butuh dokumen asli yang membuktikan penipuan dan hubungan dengan Garuda. Dokumen itu ada di brankas pribadi Yogi. Dan kami butuhmu untuk mendapatkannya dari dalam. Veronica nyaris tertawa getir. Bagaimana? Aku terkurung di sini. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu akan dibawa ke sidang pengadilan. Saat perpindahan dari pengadilan kembali ke tahanan, akan ada gangguan. Saat itulah, kamu harus lari. Siska akan mengatur jalannya. Lari? Veronica hampir berteriak, tapi ia segera menekan suaranya. Itu gila.
Aku akan jadi buronan. Mereka akan menembakku. Lebih gila tetap di sini dan membiarkan mereka menghabiskan semua yang ayahmu tinggalkan, lalu menghabisi kamu di dalam penjara ini saat kamu tidak berguna lagi. Balas suara itu dingin, faktual. Garuda tidak segan membunuh. Lari adalah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan. Kamu harus hidup bebas untuk membongkar semuanya. Pikirkan. Siska akan memberikan detail. Hapus nomor ini setelah kita putus. Telepon pun terputus. Bunyi dudut kosong terdengar di telinga Veronica sebelum ia cepat-cepat mematikan ponsel. Tangannya gemetar tak terkendali. Ia merasa pusing. Melarikan diri dari tahanan. Menjadi buronan yang dicari polisi, Yogi, Clara, dan sekarang sindikat Garuda yang misterius. Itu bunuh diri. Tapi, kata-kata itu mengiang. Menghabisi kamu di dalam penjara ini. Apakah itu mungkin? Ya. Jika Yogi dan Garuda sudah mendapatkan semua yang mereka inginkan, keberadaannya hanya menjadi beban dan saksi hidup. Kecelakaan di penjara bukanlah hal yang mustahil. Dilihat dari sudut itu, melarikan diri bukan lagi kegilaan, melainkan tindakan penyelamatan diri yang ekstrim. Ia memandang ponsel buta di tangannya, lalu ke arah lorong di mana bayangan Siska sesekali lewat. Ayahnya tidak mengajarinya untuk menyerah. Ayahnya mengajarinya untuk bertahan, dan jika perlu, melawan dengan cerdik. Dengan napas berat, ia membongkar ponsel itu, mencabut kartu SIM-nya, mematahkan papan sirkuit kecil di dalamnya, dan menyembunyikan serpihannya di berbagai sudut sel. Ponsel bodinya ia remukan sekuat tenaga. Jejak digital harus hilang. Setelah beres, ia duduk kembali di kasur. Hujan di luar telah reda, meninggalkan kesunyian yang basah. Dalam kesendirian selnya, keputusan akhir mengkristal. Ketakutan masih ada, menggigit. Tapi di bawahnya, mengalir arus tekad yang lebih kuat dan lebih dingin. Ia tidak akan mati di sini. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Dengan genggaman erat pada liontin mutiaranya, ia mengangguk pelan, seolah menyetujui rencana gila itu. Ia memilih untuk melawan. Bukan dengan pasrah di pengadilan, tapi dengan menghilang ke dalam bayang-bayang, untuk kemudian muncul kembali sebagai pembongkar kebenaran. Pertarungan baru yang jauh lebih berbahaya akan segera dimulai. Rencana yang awalnya terdengar seperti kisah fiksi itu perlahan-lahan berubah menjadi peta nyata dengan koordinat berbahaya. Siska, sang konduktor diam-diam, mulai memberikan petunjuk dengan cara yang semakin berani, meski tetap tak terlihat oleh mata yang tak awas. Komunikasi mereka dilakukan melalui sentuhan, pandangan, dan benda-benda yang seolah tidak berarti. Suatu kali, Siska menyelipkan sebuah bungkus permen karet bekas ke dalam saku seragam tahanan Veronica. Di balik bungkusnya, tertulis dengan huruf kecil-kecil, "Rute, keluar pintu belakang pengadilan, belok kanan ke gang percetakan, pintu biru nomor 7. Di lain waktu, saat Veronica sedang mencuci piring di dapur bersama tahanan lain, Siska yang mengawasinya dengan santai mengetuk-ngetuk jari di sebuah kaleng susu dengan pola tertentu, sandi sederhana untuk angka waktu. Sidang kedua. Jam 10 pagi. Keributan terjadi pukul 10:20. Veronica menghafal semuanya. Ia melatih pikirannya untuk mengingat setiap detail, setiap belokan, setiap landmark yang disebutkan. Ia juga harus memainkan peran terbesarnya, tetap menjadi Veronica yang patah semangat dan kewalahan. Di depan sipir lain, ia menunduk panjang. Saat sidang pertama digelar, ia sengaja membiarkan suaranya terdengar parau, jawabannya singkat, dan matanya berkaca-kaca, bukan air mata pura-pura, melainkan kemarahan yang dibungkus kepasrahan palsu. Di ruang sidang yang dingin itu, ia melihat Yogi dan Clara duduk di bangku penonton. Yogi tampak mengenakan setelan baru yang mahal, wajahnya menyimpan ekspresi sedih yang dipaksakan. Clara, di sisinya, sesekali mengusap punggungnya dengan gerakan intim yang membuat perut Veronica mual. Saat jaksa membacakan dakwaan, Yogi bahkan mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Sandiwara yang sempurna. Veronica menunduk, berusaha menahan amarah yang membara seperti lahar. Ia menggenggam tangannya sendiri di bawah meja, hingga kuku-kukunya meninggalkan bekas di telapak tangan. Ia harus percaya pada rencananya. Kemenangan kecil hari ini ada pada mereka, tapi pertempuran sesungguhnya akan terjadi di tempat lain. Setelah sidang pertama yang hanya formalitas itu,
kembali ke penjara, Siska memberikan update tanpa kata. Ia menyerahkan sebuah potongan koran tentang kebakaran kecil di pasar tradisional, isyarat bahwa mereka sudah menguji cara membuat gangguan. Lalu, saat melewati sel, Siska berbisik sangat cepat, hampir seperti hembusan angin. Pakaian sipil. Siapkan mental. Mereka ingin vonis cepat di sidang kedua. Malam-malam menjadi latihan mental tanpa henti. Veronica membayangkan setiap langkah, setiap kemungkinan buruk. Jika pintu biru terkunci, jika ada polisi di gang, jika ia tertangkap. Ia menyiapkan respon untuk setiap skenario. Ketakutan tidak hilang, tetapi ia belajar untuk berfungsi bersamanya. Suatu malam, setelah jatah makan malam, Siska mengawal Veronica kembali ke sel sendirian. Jarak dari ruang makan ke blok sel sepi. Saat mereka berjalan, Siska tiba-tiba berbicara dengan suara rendah namun jelas. "Kenapa kalian membantuku?" tanya Veronica, memanfaatkan kesempatan langka itu. Keraguan itu masih menggerogoti sebagian pikirannya. "Apa yang kalian dapatkan dari semua ini?" Siska tidak menoleh, terus melihat ke depan, tetapi bibirnya bergerak. "Maestro Rendra adalah ayahku." Veronica nyaris terpeleset. Ia menatap profil Siska yang tegas. "Kalung itu," lanjut Siska, "adalah pasangan dari sebuah cincin yang dipesan khusus oleh ayahmu bertahun lalu, untuk diberikan pada ibumu. Ibumu hanya sempat menerima kalungnya. Cincinnya disimpan ayahmu. Ayahmu dan ayahku adalah sahabat sejak muda. Ayahmu curiga pada Yogi sejak awal. Dia merasa Yogi terlalu memikat dan terlalu tertarik pada bisnisnya. Sebelum meninggal, dia meninggalkan pesan pada ayahku, jaga Veronica jika cincin dan kalung itu bersatu dalam keadaan bahaya." Kebenaran itu menyiram Veronica seperti air dingin. Ayahnya ternyata telah meninggalkan senjata, petunjuk, dan pelindung tanpa ia sadari. Cincin pasangan itu, ia tidak pernah tahu. Mungkin ada di tangan Yogi, atau mungkin dijual. Tapi intinya, ada orang yang mengawasinya karena janji pada ayahnya. "Kami sudah mengawasi Yogi lama sebelum pernikahanmu," bisik Siska, suaranya bergetar halus oleh emosi yang tertahan. "Tapi dia licin. Dan kami terlambat melindungimu dari pengkhianatan ini. Ini hutang kami pada almarhum ayahmu. Dan pada ibumu." Air mata tanpa suara mengalir di pipi Veronica. Bukan air mata keputusasaan, melainkan kelegaan yang mendalam. Ia tidak sendiri. Jerih payah ayahnya, persahabatan sejati, masih hidup dan berjuang untuknya dari balik layar. "Terima kasih," bisiknya. Kata itu terasa terlalu kecil untuk semua ini. Siska akhirnya menoleh, memberikan pandangan singkat yang penuh arti. "Bersiaplah. Besok adalah hari terakhirmu di sangkar ini." Malam itu, Veronica tidak bisa memejamkan mata. Ia memandang bulan purnama yang tergantung di antara jeruji jendela selnya. Cahayanya menusuk kegelapan, menerangi debu-debu yang berterbangan di udara. Besok, ia akan melompat ke dalam jurang ketidakpastian. Ia akan menjadi buronan, target bagi banyak pihak. Takut? Ya, sangat. Tubuhnya menggigil sesekali. Namun, ketakutan itu kini ditemani oleh sebuah tekad yang telah berubah menjadi baja. Api kemarahan telah menyala menjadi kobaran yang terfokus. Ia bukan lagi Veronica yang polos dan terlalu percaya. Ia adalah Veronica yang akan merebut kembali takdirnya, yang akan memenuhi wasiat ayahnya, dan yang akan membongkar semua kebusukan yang telah meracuni hidupnya. Dengan tangan menggenggam liontin mutiara hingga hampir melukai kulitnya, ia berbisik pada angin malam yang masuk dari jendela, "Ayah, Ibu tolong aku." Lalu, untuk dirinya sendiri, "Aku siap." Ia menutup mata, bukan untuk tidur, tetapi untuk membayangkan langkah pertama di gang percetakan itu. Langkah pertama menuju kebebasan dan pembalasan. Hari itu tiba dengan langit mendung, seolah alam sedang merentangkan kain kelabu untuk menyembunyikan drama yang akan terjadi. Veronica mengenakan pakaian sipil sederhana yang telah disiapkan, kemeja katun dan celana panjang yang longgar. Pakaian itu terasa asing di kulitnya, setelah sekian lama berseragam tahanan. Siska, dengan wajah tak bernyawa seperti biasa, memborgolnya dengan kunci yang bunyinya keras di lorong sepi. Namun, saat memasang borgol, jari Siska menekan pergelangan Veronica dengan pola cepat, 3 ketukan.
Isyarat terakhir, semuanya sudah siap. Perjalanan ke pengadilan dalam mobil tahanan terasa seperti mimpi buruk yang diperlambat. Setiap gedung yang mereka lewati, setiap lampu lalu lintas, terasa seperti penanda jarak menuju titik akhir. Veronica menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang ingin keluar dari dadanya. Ruang sidang penuh sesak. Udara pengap oleh tatangan penasaran, aroma kayu lawas, dan desisan bisikan. Kamera-kamera media menyorot wajah pucatnya. Veronica duduk di kursi terdakwa, tangan terkunci di depan. Di seberang, Yogi dan Clara duduk di barisan depan. Kali ini, senyum kemenangan di wajah Clara sudah hampir tak terbendung. Yogi duduk lebih tegak, percaya diri. Sidang kedua ini diharapkan menjadi final. Jaksa penuntut berdiri, suaranya lantang menggema, menguraikan kembali dakwaan dengan penekanan pada kerugian negara dan penyelewengan amanah keluarga. Setiap kata adalah paku yang ingin mereka pakukan pada peti mati hukum Veronica. Pak Didit, pengacaranya, berdiri untuk membela. Suaranya tegas namun terdapat kelelahan. Veronica tahu, pembelaan ini hanyalah bagian dari sandiwara untuk membuat pelariannya nanti lebih masuk akal, sebagai tindakan putus asa seorang yang terkepung. Di tengah-tengah pledoi Pak Didit, tepat seperti yang diisyaratkan, sebuah suara ledakan keras terdengar dari luar gedung. Bukan ledakan besar, tetapi cukup untuk mengguncang kaca jendela dan menggetarkan lantai. Boom! Kekacauan pecah seketika. Teriakan panik memenuhi ruangan. Para penegak hukum dan pengunjung berhamburan, mencari sumber suara. Petugas keamanan berteriak, "Tenang, tetap di tempat," tetapi suasana sudah liar. Saat itulah, seorang petugas berseragam polisi yang wajahnya asing, bukan yang mengawalnya tadi, bergegas mendekati Veronica. Dia membungkuk, seolah-olah melindunginya, dan bisikannya tajam. "Sekarang, ke pintu darurat belakang, nomor 3. Jangan lihat ke belakang." Waktu seolah membeku. Veronica melihat ke arah Siska yang berdiri di dekat pintu sidang. Sang sipir memberikan anggaran hampir tak terlihat, lalu sengaja menabrak seorang panik yang berlari, menciptakan penghalang visual. Ini saatnya. Dengan kekuatan yang tidak ia tahu dari mana datangnya, Veronica bangkit. Borgol di tangannya masih terkunci, menghambat, tetapi ia tidak peduli. Ia menyelinap di antara kerumunan yang panik, menyusuri tepi ruangan seperti bayangan. Matinya tertuju pada pintu kayu gelap di sisi kanan ruang sidang yang bertanda P3. Ia mendorongnya. Pintu itu terbuka ke sebuah lorong servis yang sempit dan terang oleh lampu neon. Suara kekacauan dari ruang sidang mereda di belakangnya, digantikan oleh dengungan listrik dan suara langkah kakinya sendiri yang berdebar di lantai linoleum. Lari. Insting primitif itu menguasainya. Kaki-kakinya bergerak cepat, membawanya menyusuri lorong yang seolah tak berujung. Dari jauh, ia mendengar teriakan, "Terdakwa kabur. Cari." Adrenalin membanjiri seluruh tubuhnya. Ia mencapai ujung lorong, menemukan sebuah tangga darurat. Tanpa pikir, ia menurunkannya 2 anak tangga sekaligus. Borgol di tangannya membentur besi pagar tangga, menimbulkan suara nyaring yang membuatnya tercekik ketakutan. Ia sampai di lantai dasar, mendorong sebuah pintu besi berat. Cahaya abu-abu hari yang mendung menyambutnya. Ia berada di sebuah parkiran belakang yang sempit, penuh dengan mobil dinas dan kontainer sampah. Bau apek memenuhi udara. Dan di sana, persis seperti petunjuk, sebuah mobil van abu-abu tua yang kusam, dengan pintu samping terbuka. Seorang lelaki bertopi baseball rendah duduk di kursi sopir. Ia tidak menoleh, hanya mengangguk sekali. Veronica melompat masuk, tubuhnya terjatuh di lantai van yang keras. Pintu segera tertutup dari dalam oleh seorang perempuan lain yang duduk di kursi belakang, dan van itu melesat sebelum ia sempat duduk dengan benar. Napasnya tersengal-sengal, seperti ikan yang terlempar ke daratan. Dadanya naik turun dengan keras. Ia berhasil. Ia berada di luar. Kebebasan terasa asing, hampir menyakitkan di paru-parunya. Lelaki di depan, yang kini melepas topinya, adalah suara Parau di telepon. Wajahnya biasa saja, mudah dilupakan, kecuali matanya yang tajam dan waspada. "Selamat datang di dunia nyata, Nona Veronica," ucapnya. Suaranya sama dengan yang ditelepon.
Van itu belok tajam memasuki jalan kecil. Tapi lupakan sejenak rasa lega. Kamu sekarang adalah buronan. Polisi resmi mencarimu karena kabur. Yogi dan Clara pasti panik dan akan menyewa preman untuk membungkammu. Dan yang paling berbahaya, kelompok Garuda sekarang tahu kamu adalah ancaman yang hidup. Mereka akan mengerahkan semua sumber daya untuk menemukanmu sebelum kamu menemukan mereka. Kata-kata itu seperti siraman air es. Veronica merangkak ke sebuah kursi kosong, tubuhnya masih gemetar. Ia melihat wajahnya yang pucat dan penuh ketakutan di kaca spion. Satu sangkar telah ia tinggalkan, tetapi kini ia masuk ke dalam labirin yang jauh lebih luas, lebih gelap, dan dipenuhi oleh lebih banyak predator. Dari sakunya, ia meraba liontin mutiaranya. Masih ada. Masih hangat. Ia telah melesat dari sangkar fisik. Tapi pertempuran untuk kebenaran dan pembalasan baru saja memasuki babak yang sebenarnya. Ia menarik napas panjang, memaksa tangannya berhenti gemetar. Ketakutan itu masih ada, tapi tekadnya sudah membatu. Mereka mengira mereka sedang berburu. Mereka tidak tahu, buruan itu telah berbalik arah, dan kini sedang mempelajari jejak sang pemburu. Persembunyian pertama adalah sebuah apartemen studio di lantai 3 sebuah bangunan tua di kawasan yang ramai dan tak teratur. Udara di dalamnya hangat dan berdebu, namun penuh dengan peralatan dasar, kasur lipat, lemari es mini, dan, yang paling penting, sebuah laptop dengan koneksi internet yang aman. Lelaki itu, Bayu, dan perempuan yang membantunya masuk tadi, yang bernama Maya, segera bekerja dengan tenang profesional. Pertama, ini, kata Bayu, melepas borgol di pergelangan Veronica dengan alat khusus. Rasa lega saat logam dingin itu lepas begitu fisik, namun beban di pikirannya tetap ada. Kedua, kamu perlu memahami medan perang sebenarnya. Di layar laptop, Bayu membuka serangkaian dokumen dan diagram yang kompleks. Jaringan kami terdiri dari investigator swasta, mantan karyawan setia ayahmu, dan beberapa kontak di lembaga penegak hukum yang masih bersih. Target utama kami bukan Yogi. Dia terlalu kecil. Target kami adalah kelompok Garuda, sindikat keuangan gelap yang mendanai sekaligus mengendalikan bisnis Yogi dari balik layar. Gambar-gambar perusahaan Shell, aliran dana yang rumit, dan foto-foto orang tak dikenal berjejer di layar. Mereka menggunakan PT Sinar Mentari sebagai alat untuk mencuci uang dari proyek-proyek fiktif. Jelas Bayu, jarinya menunjuk sebuah grafik. Yogi pikir dia jenius, padahal dia hanya pion yang dikendalikan dengan utang dan janji kekayaan lebih besar. Clara adalah mata-mata dan pengawas mereka di sampingnya. Saat semua asetmu berhasil dialihkan sepenuhnya, perusahaan akan dijadikan kambing hitam, dinyatakan bangkrut spektakuler, dan Garuda akan menarik semua dana bersih mereka ke luar negeri. Yogi akan ditinggalkan tenggelam dalam utang dan tuduhan, sementara kamu, Bayu menatap Veronica, akan tetap dipenjara sebagai tertuduh utama, atau mengalami kecelakaan di dalam sana. Veronica mendengarkan, rasa muak yang lebih dalam dari sekadar kebencian pribadi mengisi dadanya. Suaminya bukan hanya pengkhianat, tapi juga orang bodoh yang rakus, dipermainkan oleh pemain yang jauh lebih kejam. Apa yang perlu kulakukan? Tanyanya, suaranya lebih stabil dari yang ia kira. Kami memiliki banyak bukti digital dari penyusupan kami. Tapi kami butuh dokumen fisik yang asli. Yogi pasti menyimpannya di brankas pribadi di rumahmu. Khususnya perjanjian pinjaman dengan perusahaan Shell Garuda yang berisi klausul-klausul mematikan, dan surat wasiat ayahmu yang asli versi pertama yang jelas-jelas mewariskan segalanya untukmu tanpa syarat. Dia butuh dokumen asli itu untuk proses hukum terakhir dengan notaris dan bank. Masuk ke rumah itu, bekas istananya yang kini pasti menjadi benteng yang dijaga ketat, itu mustahil. Tempat itu sekarang pasti dipenuhi penjaga keamanan. Tidak, ucap Maya untuk pertama kalinya. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Dengan berita kaburnya kamu, Yogi pasti panik dan paranoid. Dia akan fokus mengamankan dokumen dari serangan digital kami dan mencari keberadaanmu. Tapi dia lupa satu hal, kamu yang paling tahu setiap sudut rumah itu. Ada jalan masuk yang tidak diketahui siapa-siapa, bukan? Veronica tertegun. Sebuah memori lama muncul. Saat ia masih kecil, ayahnya pernah menunjukkan sesuatu, lebih sebagai sebuah permainan rahasia. Sebuah terowongan darurat kecil,
Dulunya merupakan saluran utilitas zaman Belanda yang terhubung dari rumah tetangga. Sebuah rumah kosong yang ayahnya beli sebagai investasi dan berujung di sebuah panel kayu tersembunyi di lantai bawah perpustakaan rumah utama. Hanya ayahnya dan Veronica yang tahu. Yogi tidak pernah tertarik pada cerita-cerita usang itu. Ada, bisik Veronica, hati mulai berdebar kencang. Tapi rumah tetangga itu mungkin sudah terjual. Masih kosong, jawab Bayu cepat. Kami sudah cek. Yogi terlalu sibuk dengan bisnis besarnya untuk mengurus properti kecil itu. Itu masih atas nama ayahmu. Rencana berbahaya pun disusun dengan cepat. Malam itu juga, dengan bantuan tim Bayu yang mengalihkan perhatian dua penjaga keamanan yang berpatroli di sekitar rumah Veronica dengan menciptakan gangguan alarm mobil di ujung jalan, ia menyusup masuk. Ia memakai pakaian hitam dan wajahnya sebagian tertutup. Maya mengantarnya ke rumah tetangga yang gelap dan berdebu. Dengan senter kecil, Veronica menemukan pintu tersembunyi di balik lemari dapur tua, persis seperti yang diingatnya. Terowongan itu sempit, pengap, dan dipenuhi sarang laba-laba. Setiap langkahnya terasa berisik di keheningan malam. Aroma tanah dan besi tua memenuhi hidungnya. Setelah perjalanan yang terasa seperti abadi, ia mencapai ujungnya. Dengan hati-hati, ia mendorong panel kayu yang sudah rapuh. Panel itu terbuka dengan bunyi berderit halus, membuka ke ruang gelap di bawah rak buku besar di perpustakaan. Suara jantungnya begitu keras, ia khawatir bisa terdengar. Rumahnya sunyi, tetapi tidak kosong. Dari lantai atas, terdengar suara televisi dan suara Yogi yang sedang berbicara keras di telepon, penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Dia pasti dibantu orang dalam. Cari siapapun yang dekat dengan ayahnya dulu. Orang-orang tua itu. Veronica merangkak keluar, tubuhnya penuh debu. Dengan pengetahuan intim tentang rumahnya sendiri, ia merayap menuju ruang kerja Yogi. Brankasnya tersembunyi di balik sebuah lukisan keluarga. Ironisnya, lukisan yang sama yang ia lihat saat ditangkap. Tangannya gemetar saat memutar kombinasi. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Tidak terbuka. Lalu, dengan bisikan doa, ia mencoba tanggal lahir ayahnya. Klik. Suara mekanisme halus itu terdengar seperti musik. Brankas terbuka. Di dalamnya, selain beberapa bundel uang tunai dan paspor, terdapat sebuah map coklat tebal. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Di dalamnya, tersimpan surat wasiat asli ayahnya, dengan tinta dan tanda tangan yang ia kenal, tanpa sepatah kata pun tentang Yogi. Dan di bawahnya, perjanjian pinjaman dengan perusahaan Garuda Abadi Pte Ltd, dengan angka yang membuatnya pusing dan klausul yang secara efektif menyerahkan kendali penuh pada Garuda. Serta, di sebuah kotak bludru kecil, sebuah cincin emas dengan ukiran melati yang persis pasangan dengan kalung di lehernya. Hatinya tersentak. Ia mengambil semuanya, menggantinya dengan tumpukan kertas biasa yang sudah disiapkan Bayu untuk menunda penemuan. Saat akan menutup brankas, ia mendengar langkah kaki di tangga, mendekat. Suara Clara, dingin dan menenangkan, "Tenang, Yok. Yang penting dokumen aman. Besok kita finalisasi dengan pihak Garuda. Setelah itu, kita bisa tinggalkan negara ini. Biarkan si pengkhianat itu jadi buronan selamanya." Darah Veronica mendidih mendengar kata pengkhianat meluncur dari mulut Clara. Ia ingin melompat keluar, menghadapi mereka, menerkam wajah wanita itu. Tapi ia ingat misinya. Amarah harus ditundukkan oleh akal. Dengan gigitan bibir hingga nyaris berdarah, ia menyelinap kembali ke panel rahasia, menariknya tertutup persis saat langkah kaki Yogi memasuki ruang kerja. Dari balik kayu tipis, ia mendengar Yogi membuka brankas, mendesah lega. "Masih ada. Besok kita selesaikan." Veronica merangkak kembali melalui terowongan, pelan dan pasti, dengan harta karun yang lebih berharga dari berlian apapun, kebenaran dan senjata untuk pembalasan. Mereka berpikir mereka aman. Mereka tidak tahu, musuh sudah berada dalam sarang mereka, dan telah mengambil jantung dari rencana jahat mereka. Dokumen asli yang masih berbau debu brankas itu, menjadi pemantik yang menghidupkan mesin penghancur berpresisi tinggi. Tim Bayu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Salinan digital dari wasiat asli dan perjanjian Garuda dikirim ke pihak berwenang yang sudah disisipi anggota jaringan mereka,
seorang jaksa muda idealis di Kejaksaan Tinggi, dan seorang penyidik KPK yang terkenal tak tergoyahkan. Paket dokumen fisik yang sama dikirim dengan kurir khusus ke redaksi dua media investigasi terpercaya. Sementara itu, melalui jalur gelap dunia maya, dokumen itu tersebar di forum-forum keuangan dengan narasi yang jelas. Skandal Garuda, menjerat pengusaha bodoh untuk cuci uang. Efeknya seperti bom yang meledak tepat di pusat pesta pora Yogi. Keesokan harinya, ketika Yogi dengan sombongnya mengenakan setelan termahalnya dan Clara dengan gaun elegan mendampinginya masuk ke lobi mewah gedung Garuda Abadi untuk pertemuan final, mereka justru disambut bukan oleh direktur sindikat itu, melainkan oleh penyidik KPK yang wajahnya sudah sering mereka lihat di berita buruk, dikelilingi oleh polisi berseragam. Ekspresi kepercayaan diri Yogi luruh dalam sekejap, berubah menjadi kejang-kejang ketakutan yang memalukan. Ada apa ini? Ini kesalahpahaman. Protesnya, suara melengking. Clara berdiri membeku, wajahnya pucat seperti lilin, matanya berputar liar mencari jalan keluar yang tidak ada. Yogi Sariwangi dan Clara Wijaya, Anda ditahan untuk disidik terkait kasus korupsi, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Suara penyidik itu menggema di lobi yang kini senyap, dihadiri oleh banyak mata yang penuh kejutan. Di luar, kamera-kamera media sudah menunggu, merekam momen kehancuran itu secara langsung. Berita tentang kebangkrutan dan penipuan PT Sinar Mentari menjadi headline di setiap portal berita, disertai dengan foto Yogi yang diborgol dengan setelan mahalnya, gambar yang sangat kontras dan memuaskan bagi publik. Sementara itu, dari sebuah rumah aman di pinggiran kota yang berbeda, Veronica menyaksikan kejatuhan suaminya melalui siaran langsung di laptop. Maya duduk di sampingnya, diam. Perasaan yang aneh menyergap Veronica. Bukan kemenangan yang manis dan riang, melainkan kehampaan yang dalam, seperti menyaksikan sebuah bangunan megah yang ia tinggali runtuh menjadi debu. Lelaki yang pernah ia cintai, yang pernah ia percayai dengan segenap jiwa, kini hancur terperangkap dalam jaring yang ia anyam sendiri dengan benang keserakahan dan kebodohan. Ada rasa sakit yang tumpul, sisa-sisa dari cinta yang sudah mati. Pertarungan belum usai, suara Bayu memecah keheningan. Ia baru saja masuk, wajahnya serius. Kelompok Garuda marah besar. Rencana mereka rusak. Salah satu pion mereka tertangkap dan bisa saja bocor. Mereka sedang membersihkan jejak, memutuskan koneksi, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan mengincarmu, Non. Kamu adalah saksi kunci yang hidup, yang memiliki dokumen asli, dan yang tahu wajah beberapa perantara mereka dari dokumen-dokumen itu. Mereka ingin kamu diam. Selamanya. Veronica mengangguk perlahan. Kelegaan sesaat sirna. Sidang banding atas kasusku sudah dijadwalkan ulang. Dengan bukti baru ini, vonis bebas hampir pasti. Tapi itulah momen paling berbahaya. Kamu harus hadir secara fisik. Itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka, atau bagi Yogi yang putus asa, untuk mencoba sesuatu yang nekat. Veronica memandang cincin melati yang kini ia kenakan di jari manis kanannya, berpasangan dengan kalung di lehernya. Saat memeriksa cincin itu di bawah lampu, ia menemukan ukiran sangat kecil di bagian dalam. Kebenaran adalah mutiara abadi. Ayahnya telah meninggalkan petunjuk hingga ke detail terkecil. Ia tidak sendirian. Warisan ayahnya bukan hanya harta, tetapi juga kebijaksanaan dan jaringan perlindungan. Sidang banding dibuka di pengadilan yang sama, namun dengan suasana yang jauh berbeda. Pengawalan ketat di sekeliling gedung. Kerumunan media lebih besar. Veronica masuk dengan kepala tegak, didampingi Pak Didit yang kali ini wajahnya penuh keyakinan. Ia mengenakan blazer sederhana dan kalung mutiaranya yang kini menjadi simbol publik dari perjuangannya. Di seberang ruangan, Yogi yang sudah berseragam tahanan oranye, tampak menua 10 tahun dalam hitungan hari. Tatapan mereka bertemu. Di mata Yogi, Veronica tidak lagi melihat keangkuhan atau kebencian. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat, ketakutan yang mendalam, dan sebuah permohonan maaf yang tak akan pernah terucap. Veronica memalingkan muka dengan tenang. Maaf sudah bukan miliknya lagi untuk diberikan. Beberapa luka terlalu dalam untuk diobati dengan kata-kata. Saat gilirannya bersaksi, Veronica berdiri. Suaranya jelas, tenang, namun mengandung kekuatan yang mengguncang. Ia tidak hanya membela diri sendiri. Dengan metodis, ia menguraikan seluruh kebohongan, menunjukkan salinan dokumen asli pada hakim,
dan menceritakan dengan rinci penyusupannya ke rumah sendiri untuk mendapatkannya. Ruangan sidang senyap, tersihir oleh kesaksiannya yang blak-blakan. Ia menggambarkan rencana Garuda, peran Clara, dan keluguan Yogi yang rakus. Ia adalah korban, tetapi dalam kesaksiannya, ia adalah jaksa yang paling meyakinkan. Di tengah-tengah kesaksiannya yang berlangsung lancar, tiba-tiba lampu di seluruh gedung pengadilan padam. Kekacauan terjadi. Suara jeritan, kursi tergeser, dan langkah kaki yang panik memenuhi ruangan yang gelap gulita. Veronica membeku di tempatnya. Instingnya berteriak waspada. Dalam kegelapan itu, ia mendengar langkah cepat mendekatinya, diiringi hembusan napas pendek. Bau parfum mahal yang ia kenal terlalu baik, wangian bunga eksotis yang selalu dipakai Clara, menyergap inderanya, menusuk dari belakang. Lengan yang kuat dan dingin meraihnya dari samping, menariknya dengan kasar. Ujung logam yang runcing menekan keras di rusuknya melalui kain blazer. "Jangan bersuara," desis suara beracun, panas, di telinganya. "Bawa dokumen aslimu, dan ikuti aku perlahan ke pintu belakang, atau aku tembak orang di sebelahmu, Pak pengacara yang setia itu." Clara. Wanita itu ternyata belum ditangkap, atau mungkin sudah melarikan diri dari tahanan. Dia ada di sini, dalam kegelapan, dengan sebuah senjata dan keputusasaan. Veronica bisa merasakan getaran tubuh Clara, campuran amarah liar dan ketakutan yang sama membara. Namun, ketakutan Veronica tiba-tiba mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Ia sudah melalui terali penjara, lorong pelarian, dan terowongan bawah tanah. Ia sudah menggenggam kebenaran di tangannya. Dia tidak akan ditakut-takuti lagi oleh bayangan dan wewangian mahal. Dengan gerakan cepat yang ia pelajari dari Siska, titik tekan di pergelangan tangan, ia menghentakkan tangannya ke atas, memutar badan dengan kekuatan penuh, melepaskan genggaman Clara. Pada saat yang bersamaan, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Braa! Suara tembakan memecah kegelapan, diikuti oleh jeritan panik. Peluru itu melesat ke langit-langit. Cahaya darurat berwarna merah menyala seketika, menerangi wajah Clara yang terdistorsi amarah dan kegilaan, dan juga sosok petugas yang sudah mengepungnya. "Clara Wijaya, lepaskan senjata," teriak seorang penyidik. Clara melihat sekeliling, seperti hewan terjebak. Matanya, penuh kebencian yang membara, tertuju pada Veronica yang masih di lantai. "Dasar perempuan sialan. Kau hancurkan semuanya," teriaknya sebelum dua petugas menerjang dan melumpuhkannya dengan gerakan terlatih. Senjata jatuh berdentang di lantai marmer. Kekacauan berakhir. Lampu utama kembali menyala, memperlihatkan kerusakan kecil di langit-langit dan wajah-wajah yang masih syok. Clara diborgol dan digiring keluar, meronta-ronta dan mengumpat. Veronica dibantu berdiri oleh Pak Didit yang wajahnya pucat namun lega. Sidang dilanjutkan. Kesaksian Veronica yang tak tergoyahkan, ditambah dengan insiden percobaan pembunuhan di ruang sidang, menjadi pukulan telak terakhir. Hakim memutuskan, Veronica Sariwangi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Segala pembatasan hukum terhadap dirinya dan asetnya dicabut. Sebaliknya, Yogi dinyatakan bersalah atas konspirasi, pemalsuan, penggelapan, dan pencucian uang. Vonisnya berat, puluhan tahun penjara. Proses hukum untuk kelompok Garuda secara resmi dibuka dengan dokumen yang mereka miliki sebagai bukti kunci. Setelah sidang, di sebuah ruang tunggu kecil, Veronica bertemu Yogi untuk terakhir kalinya, di bawah pengawasan ketat. Dia tampak seperti cangkang kosong. Aku minta maaf, Non," gumamnya, tanpa berani menatap mata Veronica. "Aku terseret ambisi. Aku juga dicurangi mereka. Aku bodoh." Veronica memandangnya lama, merasakan kesedihan untuk orang yang dulu ia cintai, tetapi tidak ada belas kasihan. "Maaf tidak akan mengembalikan tahun-tahun kebohongan, Yok," ucapnya, suaranya tenang namun final. "Maaf tidak akan menghapus rasa malu yang kau timpakan pada ayahku. Jalani hukumanmu. Aku sudah bebas, dalam arti yang sesungguhnya sekarang." Ia berbalik dan pergi, tanpa menunggu jawaban. Langkahnya ringan, meski bekas luka di hatinya mungkin akan selamanya ada. Namun, bebasan itu terasa nyata. Ia sudah membuktikan kebenarannya. Raja boneka telah jatuh. Dan sekarang,
Waktunya membangun kerajaan yang sesungguhnya, miliknya sendiri. Kebebasan fisik terasa seperti pakaian yang longgar setelah sekian lama mengenakan baju besi. Namun, bagi Veronica, kebebasan sejati masih dalam proses pembangunan. Rumahnya yang megah kini terasa seperti museum kenangan pahit. Ia menjualnya, menggunakan dana sebagian untuk membeli sebuah apartemen yang lebih sederhana namun sepenuhnya miliknya, tanpa jejak Yogi. Proses hukum untuk mengembalikan seluruh asetnya berjalan lambat namun pasti, dengan wasiat asli ayahnya sebagai pedoman utama. Di tengah kekosongan itu, tujuan baru muncul. Ia menemui Bayu dan Maya di sebuah kantor sederhana yang mereka sebut pusat operasi. "Aku ingin membantu," ujar Veronica, duduk di hadapan mereka. "Tidak hanya sebagai penerima bantuan. Aku punya sumber daya, namaku yang sudah bersih, dan pengalaman yang berharga." Ia tersenyum tipis. "Dan aku punya hutang budi yang harus dibayar." Bayu memandangnya, menilai. "Ini bukan permainan, Non. Garuda mungkin sedang menjilat luka, tapi mereka masih berbahaya. Dan pekerjaan kami seringkali kotor dan berisiko." "Lebih kotor dan berisiko daripada menjadi buronan dengan dokumen pembongkar skandal di tasmu," balas Veronica, sorot matanya mantap. "Aku sudah merasakan lumpur paling dalam. Sekarang, aku ingin membantu orang lain keluar dari lumpur mereka, atau setidaknya, mencegah orang seperti Yogi dan Garuda menciptakan lebih banyak korban." Maya tersenyum, anggukan persetujuannya. Bayu akhirnya menghela napas. "Baik, kita bisa mulai dari yayasan. Butuh payung hukum yang bersih untuk membantu korban keuangan dan KDRT. Namamu bisa menjadi magnet positif." Proyek itulah yang mengisi hari-hari Veronica. Dengan bantuan tim Bayu yang memahami sisi gelap hukum dan bisnis, serta dukungan Pak Didit untuk aspek legal, Yayasan Melati resmi didirikan. Namanya diambil dari simbol ketegaran yang selalu melekat padanya. Yayasan ini fokus pada pemberian bantuan hukum pro bono, pendampingan psikologis, dan edukasi finansial bagi perempuan korban penipuan, pengkhianatan, atau kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Grand opening yayasan diadakan di sebuah gedung yang dahulu adalah salah satu aset properti warisannya yang telah berhasil direbut kembali. Saat itu, Veronica berdiri di podium, mengenakan blazer putih sederhana dan kalung mutiaranya. Sorot kamera berkedip, namun kali ini, ia tidak merasa seperti terdakwa. Ia adalah seorang penyintas yang sedang berbicara. "Kita sering diajari untuk percaya," ujarnya, suaranya lantang dan jelas terdengar di ruangan yang penuh hadirin, jurnalis, aktivis, dan beberapa korban yang sudah mereka bantu. "Percaya pada pasangan, pada sistem, pada janji. Tapi terkadang, kepercayaan itu disalahgunakan. Dan ketika itu terjadi, korban seringkali dibiarkan sendirian, berjuang di labirin hukum yang gelap dan perasaan malu yang membelenggu. Yayasan Melati hadir untuk mengatakan, Anda tidak sendirian. Kebenaran Anda berharga, dan perjuangan Anda layak didampingi." Sambutan hangat memenuhi ruangan. Di antara hadirin, ia melihat Siska yang sudah pensiun, duduk di barisan belakang dengan senyum bangga. Bayu dan Maya berbaur di kerumunan, mengawasi keamanan. Pak Didit, kini menjadi penasihat hukum yayasan, mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya pasti bangga. Setelah acara, saat ia sedang merapikan berkas di kantor barunya yang sederhana, sekretarisnya menyampaikan ada seorang pengunjung. Seorang lelaki muda dengan wajah tirus dan mata penuh kelelahan, berpakaian sederhana. "Permisi, Bu Veronica," ucapnya, suaranya gemetar. "Nama saya Adi. Ibu saya, dia korban dari sebuah investasi bodong yang melibatkan perusahaan Shell seperti yang Bapak sebut di wawancara kemarin. Dia kehilangan semua tabungan pensiunnya. Kami sudah lapor kemana-mana, tapi tidak ada titik terang. Lalu kami membaca tentang yayasan ini." Suaranya tercekat. "Ibu saya sudah putus asa. Dia bilang, lebih baik mati saja." Veronica mendengarkan, hatinya terasa dicengkeram. Ini bukan lagi cerita orang lain. Ini adalah cerminan dari apa yang bisa terjadi pada siapa saja. "Silakan duduk, Mas Adi," katanya dengan lembut. "Ceritakan semuanya pada saya. Dan tolong, bawakan ibunda ke sini besok. Kami akan coba bantu."
Setelah lelaki itu pergi dengan secercah harapan di mata yang tadi sayu, Veronica berjalan ke jendela kantornya. Di luar, taman kecil yayasan yang baru ditanami beberapa bibit melati terlihat hijau. Ia meraih kalung di lehernya dan memutar-mutar cincin melati di jarinya. Dahulu, kalung ini adalah simbol penderitaan dan kenangan yang menyakitkan. Kini, ia adalah simbol pembebasan dan tujuan baru. Ayahnya tidak hanya memberinya warisan materi, tetapi juga warisan nilai, bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk membela kebenaran dan menolong sesama. Perjalanannya yang berliku, dari istana kebohongan, melalui terali penjara, lorong pelarian yang gelap, sidang yang mencekam, hingga penyusupan malam, telah membawanya ke tempat ini. Bukan lagi sebagai korban yang dikhianati, bukan sebagai buronan yang ketakutan, tetapi sebagai seorang perempuan yang berdiri di atas puing-puing masa lalunya, membangun sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ia adalah Veronica, perempuan yang dikhianati, difitnah, dan dijatuhkan. Tetapi juga perempuan yang bangkit, membuktikan kebenaran dengan keberaniannya sendiri, dan kini menggunakan luka-lukanya untuk menyembuhkan luka orang lain. Seperti melati yang kini mulai berakar di taman yayasan, ia telah menemukan tanah subur untuk bertumbuh, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi naungan dan keharuman bagi mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan. Kebebasan sejati, ia sadari, adalah ketika dirinya tidak hanya bebas dari penjara, tetapi bebas untuk menentukan tujuan hidupnya, menjadi cahaya. 2 tahun bukan waktu yang lama untuk melupakan, namun cukup untuk menanamkan akar yang kuat. Yayasan Melati telah tumbuh melebihi ekspektasi siapapun. Dari sebuah kantor sederhana, kini berkembang menjadi 3 lantai di pusat kota, dengan staf tetap yang terdiri dari pengacara, psikolog, dan pekerja sosial yang berdedikasi. Kasus-kasus yang mereka tangani beragam, dari penipuan investasi skala kecil hingga skandal korporat kompleks yang melibatkan lebih banyak Yogi dan Garuda lain. Veronica, sebagai direktur eksekutif, tidak lagi sekadar wajah di balik yayasan. Ia aktif dalam setiap operasi, menggunakan pengetahuan pahitnya tentang hukum dan bisnis untuk membongkar skema serupa. Namanya kini disegani, kadang ditakuti, di kalangan tertentu. Ia adalah simbol ketangguhan, sebuah bukti bahwa korban bisa berubah menjadi pejuang yang paling tangguh. Suatu sore, ia duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi tanaman hijau dan cahaya matahari. Di mejanya, tergeletak laporan tahunan yayasan dan sebuah undangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi narasumber dalam pelatihan penyelidikan keuangan. Hidupnya penuh, bermakna, dan benar-benar miliknya. Di dinding, terdapat satu foto sederhana, dirinya dengan Siska, Bayu, Maya, dan Pak Didit, diambil saat peresmian kantor yayasan yang baru. Itulah keluarga barunya, dibangun bukan oleh ikatan darah, tetapi oleh ikatan kebenaran dan kesetiaan yang telah diuji api. Bel pintu ruangannya berbunyi. "Bu, ada paket untuk Ibu," ujar asistennya. Paket itu kecil, dibungkus kertas coklat polos. Tidak ada nama pengirim. Hati Veronica sedikit berdebar, sisa trauma dari masa lalunya yang gelap. Namun, ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, bukan ancaman, melainkan sebuah buku catatan kulit tua. Saat dibuka, halaman pertamanya berisi tulisan tangan ayahnya yang sudah memudar. "Untuk putriku, Veronica. Jika buku ini sampai di tanganmu, berarti naluriku benar. Berhati-hatilah dengan sekelilingmu, dan percayalah pada simbol melati." Air mata menitik di kertas usang itu. Buku itu berisi catatan-catatan ayahnya tentang orang-orang di sekelilingnya, termasuk observasi awas terhadap Yogi di masa awal perkenalan. Juga, daftar aset-aset tersembunyi dan kontak-kontak terpercaya yang selama ini tidak ia ketahui. Kiriman ini pasti dari jaringan ayahnya, mungkin dari rekan Maestro Rendra yang lain, yang kini merasa aman untuk menyerahkan warisan terakhir. Ia menyimpan buku itu di dekat dadanya, merasakan kehadiran ayahnya begitu kuat. Ia tidak pernah benar-benar sendirian. Petang itu, sebelum pulang, ia berjalan ke taman yayasan. Bibit melati yang dulu ditanam kini telah merambat subur di teralis, memenuhi udara dengan harumnya yang lembut namun gigih. Beberapa tunas baru mulai bermekaran, putih dan murni. Ia berdiri di sana, memandangi bunga-bunga itu. Perjalanannya terbayang dengan jelas. Wanita yang percaya, yang hancur,
yang terpenjara, yang melarikan diri, yang menyusup, yang bersaksi, dan akhirnya, yang membangun kembali. Setiap fase meninggalkan bekas luka, tetapi juga pelajaran dan kekuatan. Clara sedang menjalani hukuman panjang. Yogi, dalam laporan terakhir, menjadi informan yang berusaha mengurangi masa tahanannya dengan membeberkan modus operandi Garuda, meski sindikat itu telah membubarkan diri di level atas dan menghilang seperti kabut. Perjuangan hukum masih panjang, tetapi setidaknya, kebenaran telah ditegakkan. Veronica merasakan angin sepau-sepau menyentuh kulitnya. Ia melepas kalung mutiaranya sejenak, memandanginya di telapak tangan. Liontin itu menangkap cahaya matahari sore, berkilau lembut. Ia sudah tidak lagi membutuhkannya sebagai jimat ketegaran. Ketegaran itu kini sudah menyatu dalam setiap tarikan napasnya. Dengan senyuman tenang, ia mengenakannya kembali. Bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pengingat akan asalnya. Pengingat bahwa dari lumpur pengkhianatan terdalam, bisa tumbuh sesuatu yang harum dan kuat. Ia adalah Veronica Sariwangi. Bukan lagi nama yang dikaitkan dengan skandal, tapi nama yang dikaitkan dengan pembelaan, pemulihan, dan keharuman yang lahir dari ketahanan. Melati pribadinya telah melewati badai paling ganas, dan kini, ia tidak hanya kembali mekar. Ia telah menjadi indukan yang kuat, memberi kehidupan dan keharuman baru pada taman yang lebih luas. Dan ia tahu, selama ada ketidakadilan, tugasnya belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya, ia menyambut masa depan itu bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan yang dalam dan hati yang damai.